Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan menyampaikan tentang bagaimana kisah Ashabul Kahfi, ketegaran iman para penghuni gua, yang mana kisah ini juga sudah secara garis besar diilustrasikan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 9-26. Jadi pada awalnya kisah ini bermula pada abad 4 sebelum Masehi atau abad 9 sebelum Hijriah. Berkuasalah seorang raja yang kejam bernama Raja Dicyanus. Ia berkuasa di negeri Upsus, atau ada juga yang menyebutkan Efesus, termasuk wilayah di kerajaan Yunani. Kekejaman dan kesombongan Raja Dicyanus tak kepalang tanggung, bahkan ia memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan yang harus ditaati dan disembah oleh seluruh rakyat negeri Upsus. Siapapun yang berani menentang perintahnya, ia harus menanggung hukuman yang berat dan yang sangat memilukan. Setiap ucapan raja harus diyakini oleh segenap rakyatnya sebagai peraturan Tuhan. Sungguh luar biasa. Di antara sekian banyak rakyat negeri Upsus, terdapat 7 seorang pemuda desa yang berani membangkang dan menentang perintah raja. Ketujuh orang pemuda ini dikenal dengan orang barat seperti dengan nama Seven Sleepers of Ephesus. Mereka adalah Zunawis, Muksalmina, Martunis, Nainuis, Tamliha, Falyastatyunis, dan Sariulis, serta anjing yang bernama Kitmir atau Himron. Ketujuh pemuda itu tetap tegar dan penuh keberanian, beriman dan bertuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak peduli titah raja. Mereka memiliki prinsip bahwa betapapun tinggi pangkat dan jabatan seseorang, ia tetaplah sama sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berita tentang pembangkangan ketujuh pemuda itu akhirnya sampai ke telinga raja. Sang raja pun segera mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk menangkap dan membawa mereka menghadapnya. Ketujuh pemuda itu bersedia dihadapkan kepada raja tanpa memberikan perlawanan. Setelah berhasil dibawa ke hadapannya, raja sangat murka. Cacian dan sumpah serapah meluncur bertubi-tubi dengan maksud agar ketujuh pemuda bersedia mempertuhan dirinya. Namun apa jawaban ketujuh pemuda desa itu? Mereka dengan tegas mengatakan bahwa Rabbuna Rabbus samawati wal ardi lan nad'u'a min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak akan menyuruh Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Mendengar jawaban tersebut, sang raja menjadi gemetar dan kemurkaannya pun mereda. Karena kondisi psikis yang demikian itu, maka sang raja pun memberikan waktu kepada ketujuh pemuda itu untuk mempertimbangkan keimanan mereka. Kesempatan yang diberikan oleh raja itu tidak mereka sia-siakan. Mereka keluar dari istana kerajaan dan langsung melarikan diri dari wilayah negara Upsus guna menyelamatkan iman mereka. Keimanan kepada Allah tetap tegar menguasai hati mereka. Tetapi mereka tidak ingin mati konyol di tangan Raja Dicyanus yang terkenal kejam dan bengis itu. Sehingga sampai pada waktu yang ditentukan oleh raja, ketujuh pemuda itu tidak tampak. Bahkan beberapa pasukan tentara yang dipercaya untuk melacak jejak ketujuh pemuda tersebut tidak berhasil menemukan mereka. Ketujuh pemuda desa itu melarikan diri dengan membawa serta seekor anjing. Di tengah perjalanan yang begitu melelahkan, mereka mendapatkan sebuah gua. Mereka berkeyakinan bahwa gua itu cukup aman untuk berlindung dan beribadah, sehingga mereka bisa terbebas dari kejaran tentara negeri Upsus. Di gua tersebut mereka doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Akhirnya ketujuh pemuda itu terlelap tidur di dalam gua, sementara anjingnya pun tertidur di mulut gua. Tatkala mereka terbangun, masing-masing merasakan begitu lapar.
Mereka sadar bahwa sebelum itu mereka telah menempuh perjalanan yang begitu melelahkan, menyusuri jalan-jalan yang terjal, naik gunung serta turun gunung sembari melawan panasnya terik matahari. Di antara mereka ada yang bertanya, berapa lama kita tertidur di gua ini? Temannya ada yang menjawab, setengah hari. Ada juga yang menjawab, sehari. Dan ada pula yang memberi komentar, tentang berapa lamanya kita terlelap tidur di gua ini, Allah lah yang maha mengetahui. Tetapi karena perut kita lapar, maka di antara kita harus ada yang pergi ke kota untuk membeli makanan. Salah seorang dari mereka segera pergi ke kota untuk membeli makanan. Begitu berhati-hati ia dalam perjalanan karena khawatir ada pasukan tentara negeri Usus yang memergokinya. Namun selama menempuh perjalanan, ia selalu saja menemukan hal-hal yang mengagumkan. Jalan-jalan yang dilaluinya berbeda jauh dibanding ketika ia meninggalkan kota itu. Bangunan-bangunannya pun begitu indah dan tertata rapi. Serasa ia belum pernah melihatnya. Padahal seingatnya, baru kemarin atau beberapa hari saja ia meninggalkan kota itu. Sesampainya di tempat penjualan makanan, ia pun segera membelanjakan uangnya guna membeli makanan yang diperlukan. Tetapi anehnya, si penjual makanan tidak mau menerima uang tersebut. Dia menyatakan bahwa uang itu sudah tidak laku lagi. Kemudian pemuda itu mencoba membeli makanan di tempat yang lain. Namun penjual yang di tempat lain pun juga menolak. Bahkan setiap penjual makanan yang ditemuinya tidak satu pun ada yang bersedia menerima uang pembayarannya. Karena memang uang itu sudah tidak laku dan tidak ada yang mengenalinya lagi. Akhirnya pemuda itu dikerumuni massa yang saling mengumpat. Mereka ada yang mengatakan bahwa pemuda itu gila, ada yang mengatakan penipu, dan umpatan-umpatan lain yang tidak enak didengar. Secara kebetulan, tak jauh dari kerumunan massa itu ada seorang petugas kerajaan yang sedang berpatroli. Petugas itu segera mendekat dan dengan ramah menanyakan duduk perkara dari mereka itu yang mereka libatkan. Ternyata sumber kericuhan itu bermula dari uang yang bergambar Raja Dicyanus yang memang sudah tidak berlaku lagi saat itu. Bahkan tak satu pun di antara mereka ada yang mengenali uang tersebut. Menjawab pertanyaan petugas, pemuda tadi mengatakan bahwa dia bersama ke-6 orang temannya baru saja melarikan diri dari kejaran tentara Raja Dicyanus. Lantaran mereka tak mau menyembah Raja Dicyanus yang kejam dan sombong itu. Mereka ingin menyelamatkan keimanannya dan tidak terusik dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sang petugas pun tertegun mendengar penjelasan pemuda tadi. Kemudian ia menjelaskan bahwa dalam catatan sejarahnya diterangkan bahwa pada zaman dahulu, sekitar 300 tahun yang lalu, memang tercatat bahwa di negeri Usus ada seorang raja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan memang benar, raja itu bernama Raja Dicyanus. Dan dalam sejarah tercatat pula 7 orang pemuda yang gagah berani. Mereka tetap beriman dan beribadah kepada Allah. Petugas tadi menerangkan pula bahwa sekarang di negeri Usus diperintah oleh raja yang bijaksana dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya petugas segera mengajak pemuda tadi untuk menghadap raja seraya melaporkan kejadian yang aneh. Sang raja pun yang baru segera bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan untuk melihat secara langsung salah satu dari tanda-tanda kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan suatu keajaiban yang besar. Ketujuh hambanya yang telah ditidurkan selama 309 tahun. Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 25, dan mereka tinggal di dalam gua selama 300 dan ditambah 9 tahun. Untuk mengungkapkan rasa syukurnya yang mendalam, sang raja kemudian mengumpulkan rakyatnya agar menyambut para pemuda pemberani itu dari gua tempat persembunyian mereka. Raja beserta rakyat negara Usus benar-benar menyaksikan dengan nyata bahwa ketujuh pemuda Ashabul Kahfi beserta seekor anjing kesayangannya masih hidup. Namun pertemuan antara raja dan rakyat negeri Usus dengan ketujuh pemuda Ashabul Kahfi itu tidak berlangsung lama. Para pemuda Ashabul Kahfi serta anjingnya segera tertidur kembali untuk selama-lamanya.
Mereka dipanggil kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kesaksian iman yang tulus. Sebagai tanda penghormatan kepada pemuda Ashabul Kahfi itu, sang raja beserta rakyat negeri Usus membuat prasasti di depan pintu gua yang dikenal dengan nama Rakim. Itulah kisah para pemuda Ashabul Kahfi yang begitu tegas dan penuh keberanian dalam mempertahankan kesaksian iman mereka. Kesaksian iman mereka benar-benar bermuara dari dalam hatinya yang paling dalam, kemudian diucapkannya dengan lisan tanpa basa-basi dan dibuktikan dengan tindakan nyata dalam kesehari-hariannya. Keimanan mereka tidak luntur oleh getirnya kehidupan duniawi, tak patah di hadapan raja yang terkenal keji. Maka Allah pun berkenan melestarikan nama mereka di dalam Al-Quranul Karim sebagai teladan umat yang menambah kebahagiaan ukhrawi. Demikian sahabat Quran dimanapun Anda berada, kisah dari Ashabul Kahfi ini semoga menjadi ibrah kita, pelajaran kita bahwa keimanan dan ketakwaan harus serta-merta kita jaga sampai akhir hayat kita. Barakallahu lakum. Astaghfirullah li wa lakum. Akhirul kalam billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.